Pukul 02.00 dini hari 15 Januari 2023, di tengah keheningan malam sebuah kompleks villa mewah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdengar suara gergaji besi yang melengking dingin, seolah-olah merobek keheningan yang rapuh. Di balik cahaya lampu redup kamar mandi, seorang perempuan muda berdiri dengan tangan gemetar, namun dipenuhi tekad. Ia perlahan menggerakkan gergaji itu, memotong sesuatu yang tak pernah terbayangkan tubuh manusia yang telah tak bernyawa. Aroma darah yang pekat bercampur aneh dengan wangi buah mangga matang dari kebun belakang rumah. Sebuah rahasia kelam tengah dikubur di bawah pohon mangga tua yang menjulang, tanahnya gembur dan seakan menyerap setiap tetes tumpahan dosa. Perempuan itu yakin setiap jejak telah ia hapus, dari noda di lantai hingga benda-benda kecil yang bisa membuka tabir kebenaran. Ia menciptakan ilusi sempurna sebuah kebohongan yang nyaris tak bercela. Namun seberapa dalam pun sebuah rahasia dikubur, kebenaran tak pernah benar bisa dibungkam. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Mei 2023, di villa megah berukuran 600 meter persegi yang dikelilingi taman hijau rimbun, keluarga Sutrisno Adi, 62, dan istrinya Ratna Wulandari, 60, menjalani kehidupan yang tampak tenteram setelah pensiun. Pohon mangga tua di halaman belakang menjadi kebanggaan keluarga, buahnya lebat setiap musim manis dan harum. Mereka tinggal bersama putra tunggalnya Aditya Pranata, 32, seorang direktur perusahaan rintisan teknologi bernama Teknova, serta sang menantu yang baru dinikahi, Saras Dewi, 28. Kehidupan keluarga kecil itu terlihat nyaris sempurna. Aditya dikenal sebagai pria tampan berpendidikan tinggi dan memiliki jejaring luas di dunia bisnis Jakarta. Kesibukannya tiada henti, dari rapat ke rapat, pesta bisnis di hotel bintang 5, hingga perjalanan mendadak ke luar kota. Sementara itu, Saras, mantan koki di sebuah restoran mewah kawasan Senopati, dikenal anggun lembut dan selalu menyiapkan hidangan lezat untuk keluarga. Masakan rumahan khas Indonesia, buatannya mulai dari rendang gurih, sup asam segar, hingga tempe goreng garing, membuat semua orang yang menyantapnya tersenyum puas. Namun di balik senyum manis dan foto pernikahan megah yang digelar pada 1 Januari 2023 di sebuah hotel mewah kawasan Sudirman dengan lebih dari 400 tamu undangan, terdapat retakan halus yang perlahan membesar menunggu waktu untuk meledak. Bagi banyak orang, pernikahan Aditya dan Saras tampak sebagai kisah cinta bak dongeng, tetapi kebenaran jauh lebih rumit. Aditya meski tertarik pada kelembutan Saras, tak benar-benar menikah karena cinta. Di balik layar perkawinan itu adalah bagian dari sebuah perjanjian bisnis. Keluarga Saras adalah pemilik perusahaan besar di bidang distribusi pangan, PT Marga Jaya, salah satu pemasok utama hotel dan restoran elit di Jakarta. Saat Teknova milik Aditya terancam bangkrut pada 2021 karena persaingan sengit, keluarga Sutrisno mencari jalan keluar. Pada Oktober 2021, mereka menjalin kesepakatan dengan keluarga Saras. PT Marga Jaya akan mengucurkan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk menyelamatkan Teknova dengan satu syarat: Aditya harus menikahi Saras. Awalnya Aditya menolak. Ia merasa pernikahan seharusnya bukan alat tukar bisnis. Namun tekanan dari orang tuanya dan ambisinya sendiri membuat ia akhirnya menyerah. Pada Desember 2021, ia setuju. Saras, tanpa mengetahui kenyataan pahit ini, mencintai Aditya sepenuh hati. Baginya pernikahan itu adalah puncak kebahagiaan, hingga ia rela berhenti dari karir kokinya pada April 2023 demi menjadi istri yang sempurna. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Baru 10 hari setelah pernikahan, Saras mulai merasakan sesuatu yang janggal. Sejak 11 Januari 2023, gelagat Aditya semakin sulit dipahami. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan mendesak. Kadang ia pergi berhari-hari, bahkan berminggu, mengaku ada urusan bisnis di luar kota. Saras mencoba memahami. Ia percaya sebagai direktur muda suaminya memang sibuk. Namun firasat seorang istri tidak mudah ditipu. Senyum Aditya yang dulu hangat kini terasa hambar. Pesan singkat yang dikirim Saras hanya dibalas dengan kata-kata kaku. Oke, nanti, atau kadang tidak dibalas sama sekali. Lebih menyakitkan, Saras beberapa kali mencium aroma parfum perempuan asing yang melekat pada kemeja Aditya. Ia berusaha menepis prasangka, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah hasil interaksi bisnis. Tetapi rasa curiga kian menebal. Malam 12 Januari 2023, ketika merapikan pakaian Aditya, Saras menemukan selembar tiket bioskop di saku jas. Tiket itu bertanggal hari sebelumnya jam 9 malam. Padahal Aditya berkata ia sedang rapat dengan investor di hotel. Hati Saras mencelos. Kecurigaan makin menguat pada malam 13 Januari 2023 ketika ponsel Aditya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kita ketemu malam ini di Royal jam 11. Jangan telat ya. Royal adalah hotel bintang 5 di pusat kota tempat banyak pebisnis menginap. Saras membeku.
Dadanya sesak tapi ia memilih diam menyimpan semua kecurigaan di dalam hati. Akhirnya pada pagi 15 Januari 2023, Saras memberanikan diri. Ia menyewa sepeda motor memakai helm tertutup lalu mengikuti Aditya dari kejauhan. Dari kantor Teknova di Jalan Thamrin, Aditya meluncur ke Hotel Royal pukul 7 malam. Dengan mata kepala sendiri, Saras menyaksikan suaminya turun dari mobil mewah Mercedes hitam, menggandeng seorang perempuan muda bergaun merah menyala. Perasaan hancur berantakan tapi Saras tetap menahan diri. Ia diam-diam mengambil foto dan merekam video sebagai bukti. Keesokan harinya lewat jejaring sosial, ia berhasil mengetahui identitas perempuan itu, Maya Kristiani, 25 tahun, staf marketing dari sebuah perusahaan mitra bernama Vision Corp. Maya terkenal cantik luwes dalam bergaul dan sering hadir di pesta bisnis kelas atas. Setiap potongan informasi yang ditemukan Saras membuat hatinya semakin koyak. Ia mencintai Aditya dengan sepenuh jiwa, namun suaminya terang-terangan membagi kasih dengan orang lain. Malam demi malam, ia menangis dalam diam, sambil terus mengumpulkan bukti perselingkuhan itu. Dari pesan-pesan rahasia di aplikasi terenkripsi, hingga tagihan hotel yang dikirim ke email kantor, semuanya menunjukkan hubungan gelap yang semakin intim. Bahkan Saras menemukan Aditya menyewa sebuah apartemen di kawasan elit Kuningan. Apartemen itu ternyata menjadi tempat rahasia bagi Aditya dan Maya setiap akhir pekan. Bukti lain muncul berupa kwitansi perjalanan singkat ke Bandung pada awal Februari 2023 yang jelas-jelas bukan urusan bisnis. Meski batinnya remuk, Saras masih mencoba bertahan. Ia berharap semua itu hanya fase sesaat dan Aditya akan kembali sadar. Tetapi pada 10 Agustus 2023, semua harapan runtuh. Malam itu Saras membuntuti Aditya hingga ke Hotel Royal lagi. Dari balik pintu kamar 117, ia mendengar dengan jelas suara tawa mesra dan kata-kata manis yang dulu pernah ditujukan untuknya. Aditya, kamu janji akan ceraikan istrimu. Aku tidak mau terus jadi bayangan. Suara Maya terdengar jelas menembus dinding tipis kamar hotel. Kata-kata itu bagai pisau menusuk jantung Saras. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Namun ia tidak berteriak, tidak mengamuk. Ia hanya berdiri kaku, merekam lalu pergi meninggalkan hotel dengan hati hancur. Keesokan harinya dengan harapan masih ada sedikit keadilan, Saras mendatangi mertua Pak Sutrisno dan Bu Ratna. Ia menunjukkan foto video dan pesan-pesan sebagai bukti. Suaranya bergetar, matanya sembab. Ia berharap orang tua Aditya akan mengerti penderitaannya. Namun jawaban yang ia terima justru menghancurkan sisa kepercayaannya. Bu Ratna yang sejak dulu sangat memanjakan anak lelakinya langsung membentak. Jangan fitnah suamimu sendiri. Saras Aditya sibuk kerja, bukan main perempuan. Kalau dia pulang larut itu karena tanggung jawab. Kamu jangan cemburu buta. Pak Sutrisno yang biasanya tenang pun mengangguk setuju. Saras, masalah rumah tangga jangan dibesar-besarkan. Aditya anak kami tahu dia bagaimana. Jangan bikin keluarga ini kacau dengan tuduhan. Saras membeku. Bukti nyata yang ia tunjukkan dianggap tidak berarti. Kata-kata pedas itu terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan suami sendiri. Ia pulang ke kamarnya dengan air mata deras, merasa sendirian di dalam rumah megah yang mestinya jadi tempat berlindung. Dalam beberapa minggu berikutnya, Saras mencoba lagi 2 kali mendekati mertua dengan bukti tambahan tangkapan layar percakapan mesra, rekaman pembayaran hotel, hingga rekaman singkat di kafe mewah. Namun setiap kali Bu Ratna menepis dengan kemarahan. Jangan kira barang-barang ini bisa menipu saya. Aditya adalah kebanggaan keluarga. Kalau kamu tidak bisa menjaga rumah tangga, jangan salahkan orang lain. Kata-kata itu membakar hati Saras. Bukan hanya dikhianati suami, ia kini juga merasa dikhianati keluarga suaminya sendiri. Dalam kesepian dan kepedihan yang makin pekat, hatinya mulai diselimuti amarah. Amarah yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Siang itu 8 Mei 2023, ketika Saras memberanikan diri masuk ke ruang kerja Aditya untuk mencari jawaban, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibanding perselingkuhan. Di dalam sebuah folder email lama yang tersisa di komputer, tersimpan korespondensi antara ayah mertuanya Pak Sutrisno dengan ayah kandung Saras sendiri, almarhum Pak Dharma, yang kala itu masih menjabat Direktur Utama PT Marga Jaya. Email tertanggal 15 Oktober 2021 itu berisi kalimat yang membuat darah Saras serasa berhenti mengalir. Kita perlu memperkuat hubungan dua keluarga. PT Marga Jaya dapat membantu Teknova keluar dari krisis keuangan, tetapi syaratnya jelas, Aditya harus menikahi Saras. Inilah jalan terbaik untuk memastikan keuntungan jangka panjang bagi kedua belah pihak. Tangan Saras bergetar hebat, matanya terpaku pada layar monitor. Selama ini cinta yang ia yakini tulus ternyata hanyalah bagian dari sebuah perjanjian dingin tanpa perasaan. Ia menikah bukan karena dicintai, melainkan karena diperdagangkan sebagai alat untuk menyelamatkan perusahaan suaminya.
Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Semua momen indah dalam pernikahan mulai dari senyum Aditya di pelaminan hingga bisikan janji setia mendadak terasa palsu. Setiap kenangan yang ia genggam hancur berkeping-keping. Saras kemudian menelusuri lebih jauh dokumen keuangan Teknova. Dari laporan transfer ia menemukan PT Marga Jaya benar-benar menyuntikkan dana 15 miliar rupiah pada 30 November 2021. Dana itu bukanlah investasi murni, melainkan terikat pada kontrak tidak tertulis. Aditya harus menjaga ikatan pernikahan dengan Saras demi kelangsungan bisnis. Kini semuanya jelas. Sikap dingin Aditya keberpihakan buta mertua, bahkan pernikahan megah yang digadang-gadang sebagai kisah cinta sejati hanyalah permainan. Saras teringat kembali pada hinaan yang dilontarkan Bu Ratna beberapa waktu lalu. Kamu dapat Aditya itu sudah rezeki besar, jangan banyak menuntut. Kata-kata itu yang dulu hanya terasa menyakitkan kini menjadi cambuk yang membakar dada dengan amarah. Ia merasa bukan hanya dikhianati, melainkan dipermainkan oleh semua orang yang seharusnya melindunginya. Malam itu Saras menghadapi Aditya. Ia meletakkan bukti-bukti di meja foto-foto perselingkuhan, tiket hotel, hingga email yang membongkar rahasia pernikahan mereka. Suaranya gemetar tapi penuh ketegasan. Aditya, jadi selama ini aku cuma pion dalam permainan keluargamu. Kamu menikahiku bukan karena cinta tapi karena uang. Aditya terdiam sejenak, wajahnya pucat. Lalu ia mencoba menyangkal mengatakan bahwa semua itu hanya strategi bisnis sementara. Namun ketika Saras mendesak dengan bukti yang tak terbantahkan, Aditya akhirnya terdiam. Ia hanya menunduk lalu berkata lirih, "Aku memang salah, tapi aku tidak bisa melawan keluargaku. Aku pikir lama-lama aku bisa benar-benar mencintaimu." Kalimat itu bukannya menenangkan, justru membuat hati Saras semakin robek. Bagaimana mungkin seseorang menganggap perasaan tulus bisa lahir dari sebuah paksaan? Baginya cinta tidak bisa dipaksa, apalagi dijadikan alat barter. Malam itu pertengkaran hebat tak terhindarkan. Saras menjerit Aditya membela diri. Kata-kata kasar terlontar, air mata jatuh, dan akhirnya Aditya memilih pergi meninggalkan rumah dengan wajah muram. Sejak malam itu kegelapan semakin menguasai jiwa Saras. Ia tak lagi hanya merasa dikhianati, tapi juga dikhianati oleh seluruh sistem yang menjebaknya. Ia mulai memikirkan sesuatu yang tak pernah terlintas sebelumnya, membalas. Hari-hari berikutnya Saras diam-diam mendalami kehidupan Maya. Dari akun media sosial hingga gosip di kalangan rekan kerja, ia mengetahui Maya tak hanya dekat dengan Aditya, tapi juga punya hubungan khusus dengan seorang pengusaha berusia 40 tahun bernama Hendra Wijaya. Nama itu cukup dikenal di Jakarta sebagai pebisnis kaya raya, namun di balik layar ia disebut-sebut terlibat dalam jaringan pencucian uang. Saras semakin curiga. Baginya perselingkuhan Aditya dengan Maya bukan sekadar urusan asmara, tapi ada benang kusut bisnis gelap yang lebih besar. Ia mulai mengumpulkan data. Dengan bantuan seorang teman lama yang ahli IT, Saras berhasil masuk ke email kantor Aditya pada 13 Mei 2023. Apa yang ia temukan membuat darahnya mendidih. Ada aliran dana lebih dari 10 miliar rupiah yang keluar dari rekening Teknova menuju rekening atas nama Maya dan juga perusahaan fiktif milik Hendra. Transaksi itu disamarkan sebagai biaya konsultasi. Bukti-bukti ini membuat Saras yakin suaminya bukan hanya pengkhianat dalam rumah tangga tetapi juga penipu dalam dunia bisnis. Amarah dalam diri Saras kini berubah bentuk. Ia tidak lagi sekadar istri yang disakiti. Dalam pikirannya mulai tumbuh rencana hitam. Jika semua orang mempermainkannya, ia akan balas dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam-malam panjang Saras lalui dengan membuka forum-forum anonim di internet, mencari informasi tentang obat penenang dosis hingga cara menyembunyikan jejak. Pada pertengahan Mei 2023, ia bahkan berhasil membeli obat bius dosis tinggi dari seseorang yang mengaku sebagai dokter melalui aplikasi pesan rahasia. Awalnya niatnya hanya ingin membuat Aditya tertidur lelap, memberi dirinya waktu untuk berpikir jernih. Namun setiap kali ia mengingat wajah suaminya bersama Maya, mendengar kembali kata-kata dingin dari Bu Ratna, dan melihat bukti perjanjian bisnis yang menghancurkan cintanya, pikiran Saras semakin gelap. Keinginannya berubah. Ia tidak lagi ingin sekadar menenangkan Aditya. Ia ingin mengakhirinya. Tanggal 12 Mei 2023, suasana di rumah besar keluarga Sutrisno tampak tenang dari luar. Namun di dalam hati Saras badai amarah dan rencana gelap telah matang. Ia sudah mengkalkulasi setiap langkah mulai dari jenis obat penenang dosis hingga cara menghapus jejak. Hari itu mertua Pak Sutrisno dan Bu Ratna berangkat ke kampung halaman di Jawa Tengah untuk menghadiri acara keluarga. Villa megah di Kebayoran Baru hanya menyisakan Saras dan Aditya. Kesempatan yang ditunggu pun tiba. Pagi harinya Saras pergi ke pasar dengan wajah tenang. Ia membeli bahan-bahan segar untuk memasak ikan gurame, sayur asem, tahu tempe, dan tentu saja daging untuk dibuat semur hidangan favorit Aditya.
Tak ada yang curiga, bahkan pedagang langganannya memuji Saras sebagai menantu teladan yang rajin memasak sendiri. Namun di balik senyum ramah itu, Saras telah menyimpan sebotol kecil larutan obat bius dosis tinggi. Obat itu ia campurkan dalam bumbu semur dengan perhitungan tepat agar rasa tidak berubah sedikit pun. Semua dilakukan dengan ketelitian seorang koki profesional, hanya saja kali ini resepnya ditujukan untuk kematian. Menjelang malam, Aditya pulang sekitar pukul 19 WIB. Wajahnya terlihat lelah, namun berbeda dari biasanya malam itu ia mencoba bersikap hangat. Saras, aku tahu belakangan ini banyak salah paham. Aku mau kita mulai lagi dari awal, katanya sambil duduk di meja makan. Saras hanya tersenyum tipis, lalu menuangkan semur daging ke mangkuk suaminya. Aroma harum rempah memenuhi ruangan, seakan menyembunyikan bau kematian yang bersembunyi di baliknya. Aditya makan dengan lahap, tak menyadari bahaya. Enak sekali kamu, memang istri terbaik, ujarnya sambil menambah suapan. Kata-kata itu yang dulu mampu membuat hati Saras berbunga, kini hanya terdengar hampa. Pukul 19.45 Aditya mulai menguap berkali-kali. Matanya berat, tubuhnya lemas. Ia mencoba berbicara, bahkan sempat berjanji, aku akan benar-benar tinggalkan Maya. Aku hanya ingin bersamamu. Namun kalimat itu terputus ketika tubuhnya ambruk di sofa ruang tamu. Saras menatap suaminya yang terkulai. Tangannya sempat gemetar, air mata menetes di pipinya. Tetapi alih-alih panik, wajahnya perlahan mengeras. Ia mendekat memeriksa denyut nadi yang makin melemah hingga akhirnya hilang sama sekali. Jam di dinding menunjukkan pukul 20.15. Aditya telah tiada. Awalnya Saras terduduk lemas menangis sambil memeluk jasad suaminya. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa engkau tipu cintaku? Bisiknya berulang-ulang. Namun tangis itu tak lama. Dalam beberapa menit, air mata berganti dengan tatapan dingin. Ia merasa keputusan ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya. Sekitar pukul 21.00 Saras mulai bergerak. Ia menarik tubuh Aditya ke kamar mandi, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Dari gudang ia mengambil gergaji besi dan pisau dapur besar. Ia menyalakan kipas angin dan lilin beraroma untuk mengurangi bau menyengat. Proses mengerikan itu berlangsung hingga lewat tengah malam. Tubuh Aditya diperlakukan layaknya bahan masakan, dipotong, dipisahkan, dibungkus. Darah dialirkan ke saluran pembuangan lantai, dibersihkan dengan cairan kimia yang biasanya dipakai restoran. Tulang-tulang dipotong kecil agar mudah disembunyikan. Pukul 03.00 dini hari, bagian kepala dikuburkan di bawah pohon mangga tua di halaman belakang. Saras menutupinya dengan tanah gembur, lalu meletakkan pot bunga besar di atasnya. Bahkan ia menaburkan pupuk organik untuk menutupi bau dan menyamarkan bekas galian. Sisa potongan tubuh lain ia bungkus rapi dengan plastik dan label daging sapi, lalu dimasukkan ke lemari pendingin besar di dapur. Semuanya tampak normal, seakan itu hanyalah persediaan bahan makanan untuk jamuan besar. Keesokan paginya Saras membersihkan setiap sudut rumah. Pakaian yang terkena darah ia bakar di tempat sampah luar kota. Pisau dan gergaji ia rendam dengan cairan asam, lalu disimpan kembali di gudang seolah tak pernah dipakai. Bahkan laptop Aditya ia buka untuk menghapus email, lalu ia kirim pesan palsu ke rekan bisnis menggunakan akun suaminya berpura-pura Aditya sedang dinas ke Singapura. Hari-hari berikutnya, Saras berperan sebagai istri yang ditinggal suami bekerja. Ia menerima tamu dengan senyum, memasak seperti biasa, bahkan sempat menjamu Maya yang datang mencari Aditya. Dengan tenang Saras mengatakan, dia sedang ada proyek besar di luar negeri, mungkin agak lama. Maya hanya mengangguk meski wajahnya tampak cemas. Namun bagi Saras ini baru permulaan. Dalam pikirannya kematian Aditya bukan akhir, melainkan awal dari sebuah permainan lebih besar. Permainan balas dendam terhadap semua yang telah mempermainkan hidupnya, Maya mertua, bahkan jaringan bisnis gelap yang membuatnya menderita. Dari luar, rumah besar itu tetap terlihat indah dan penuh ketenangan. Tetapi di balik tembok tinggi dan taman yang rimbun rahasia gelap sudah berakar. Pohon mangga yang dulu menjadi kebanggaan keluarga kini menyimpan kepala seorang lelaki yang pernah dipuja sebagai suami idaman. Dan Saras yang dulu dikenal lembut kini berubah menjadi sosok lain, seorang perempuan yang siap menutup masa lalunya dengan darah. Tanggal 15 Agustus 2023, suasana rumah besar itu mulai berubah. Pak Sutrisno dan Bu Ratna kembali dari kampung halaman. Mereka langsung menyadari sesuatu yang janggal, Aditya tidak pulang menyambut mereka. Ketika ditanya, Saras menjawab dengan wajah tenang bahwa Aditya sedang dalam perjalanan bisnis ke Singapura dan mungkin akan lama di sana. Awalnya penjelasan itu terdengar masuk akal. Aditya memang sering bepergian untuk urusan perusahaan. Namun Bu Ratna dengan naluri seorang ibu merasa ada yang tidak beres. Sejak hari pertama pulang, ia memperhatikan Saras yang lebih banyak diam, sering keluar malam ke taman belakang, berdiri lama di bawah pohon mangga sambil menatap kosong.
Malam 18 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00, Bu Ratna tanpa sengaja mendengar Saras berbisik di kamarnya. "Kamu tidak akan pernah pergi lagi dariku, Aditya. Kamu akan selalu di sini bersamaku di bawah pohon itu." Ucapan lirih itu membuat bulu kuduk Bu Ratna meremang. Namun ia menahan diri, takut menimbulkan keributan dengan menantunya. Kecurigaan semakin kuat ketika pada pagi 20 Agustus 2023, Bu Ratna membuka lemari es besar di dapur. Di dalamnya tersusun puluhan bungkusan daging berlabel sapi, tetapi bentuk potongan dan warnanya terasa berbeda. Bau yang muncul samar tidak sepenuhnya seperti daging segar. Saras yang kebetulan masuk ke dapur langsung menjelaskan, "Itu daging sapi dari pemasok baru di Pasar Tanah Abang. Harganya murah jadi saya beli banyak." Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan hati Bu Ratna. Rasa was-was bertambah ketika pada sore 21 Agustus 2023, Bu Ratna menemukan sebuah buku catatan kecil di bawah ranjang kamar Saras. Di halaman-halaman penuh coretan itu, ia membaca kalimat aneh. "Dia akan selalu bersamaku. Maya akan menanggung akibatnya. Mereka semua telah mempermainkan hidupku." Tidak ada penjelasan rinci, namun cukup membuat Bu Ratna gelisah semalaman. Sementara itu Maya sendiri juga merasa aneh. Sudah berhari-hari ia tidak bisa menghubungi Aditya. Pesan dan telepon tak pernah dibalas. Pada 22 Agustus 2023, Maya mendatangi rumah keluarga Sutrisno dengan wajah cemas. "Saras di mana, Aditya? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya?" tanyanya dengan nada gusar. Saras tetap menunjukkan wajah datar. Ia menyuguhkan teh hangat sambil berkata, "Aditya benar-benar sedang sibuk. Dia tinggalkan semua ponselnya karena proyek rahasia. Kamu sabar saja." Maya tidak puas. Ia merasa Saras menyembunyikan sesuatu. Dalam percakapan yang berlangsung menjelang siang itu, Maya tanpa sadar menyebut sebuah rahasia bahwa Aditya sempat berjanji akan menceraikan Saras dan menikahinya. Bahkan ia mengaku Aditya sudah memberinya uang sebesar 2 miliar rupiah pada awal Agustus 2023 untuk persiapan masa depan bersama. Kalimat itu menyulut bara amarah Saras. Wajahnya masih tenang, tetapi dalam hatinya dendam pada Maya kian membara. Dengan licik Saras menuangkan sedikit obat penenang ke dalam cangkir teh Maya. Sekitar pukul 11.45, Maya mulai merasa pusing dan akhirnya terjatuh pingsan di ruang tamu. Saras panik sejenak, namun akhirnya membiarkannya tergeletak sampai sore. Beruntung Maya perlahan sadar sekitar pukul 15 WIB dan buru-buru meninggalkan rumah dengan rasa takut bercampur curiga. Sadar bahwa ada sesuatu yang salah, Maya segera menghubungi seorang sahabat lamanya yang bekerja di kepolisian Bribtu Dimas Prakoso di Polsek Jakarta Selatan. Ia menceritakan pengalamannya hilangnya Aditya secara misterius, sikap aneh Saras, hingga kejadian dirinya hampir pingsan setelah minum teh. Dimas mencatat laporan itu meski belum bisa bertindak tanpa bukti kuat. Pada 25 Agustus 2023, kegelisahan Pak Sutrisno akhirnya memuncak. Ia sudah berhari-hari mencoba menghubungi Aditya lewat nomor kantor, tetapi staf Teknova mengatakan bos mereka tidak pernah masuk sejak 12 Agustus. Telepon pribadi pun tidak aktif. Dengan hati berat, Sutrisno melapor ke kepolisian. Kasus ini langsung ditangani oleh AKBP Anton Wirawan, seorang perwira senior dengan pengalaman panjang di unit kriminal. Timnya bergerak cepat mendatangi rumah keluarga Sutrisno pada pukul 11 pada siang hari itu. Mereka mewawancarai Saras, memeriksa ponselnya dan menelusuri jejak digital, namun hasilnya mengecewakan. Saras sudah menghapus hampir semua riwayat pencarian di internet, membersihkan percakapan, bahkan mengganti beberapa akun email Aditya untuk mengirim pesan palsu, seolah-olah suaminya benar-benar berada di luar negeri. Dia sedang ke Singapura. "Ada proyek besar, saya bisa tunjukkan emailnya," kata Saras, sambil tersenyum tipis memberikan ponsel Aditya yang penuh pesan palsu buatan tangannya. Tim polisi juga menggeledah rumah hingga sore, tetapi tidak menemukan jejak darah sedikit pun. Lantai kamar mandi bersih berkilau, alat-alat tajam di gudang tampak normal, bahkan tumpukan daging di lemari es sekilas tidak berbeda dengan stok biasa. Meski demikian, pengalaman panjang membuat AKBP Anton merasa ada yang janggal. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rekaman CCTV lingkungan sekitar. Anehnya, kamera rumah keluarga Sutrisno ternyata mati sejak 15 Agustus tepat malam, yang dicurigai sebagai hari hilangnya Aditya. Saras beralasan listrik sempat padam jadi kamera rusak. Namun teknisi PLN yang diperiksa polisi mengatakan tidak ada gangguan listrik di kawasan itu. Hingga akhir Agustus penyelidikan nyaris buntu. Saras tetap tampil tenang memasak menyapa tetangga seolah-olah ia hanyalah istri yang sabar menunggu kepulangan suami dari luar negeri. Namun di balik semua itu, ia menyimpan rahasia yang semakin menyesakkan. Kepala suaminya terkubur di bawah pohon mangga, sementara bagian tubuh lain tersimpan rapat dalam lemari es.
Rahasia itu hampir saja sempurna tertutup andai saja tak muncul sebuah kebetulan di luar dugaan. Akhir Agustus 2023, penyelidikan kasus hilangnya Aditya seakan menemui jalan buntu. Polisi sudah memeriksa rumah keluarga Sutrisno, berkali-kali menggeledah ruang kerja, kamar tidur, bahkan kebun belakang. Semua tampak rapi, terlalu rapi, seolah-olah dipoles dengan sengaja. Saras tetap memainkan peran sebagai istri yang sabar, menunggu kepulangan suami, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, bahkan kadang tersenyum. Namun, pada pagi 28 Agustus 2023, sebuah laporan dari warga mengguncang jalannya penyelidikan. Seorang pemulung bernama Pak Jono menemukan beberapa bungkusan aneh di tempat pembuangan sampah besar di daerah pinggiran Jakarta Timur. Bungkusan itu berupa plastik bening berlapis-lapis dililit rapat dengan lakban, dan ketika salah satu sobek terlihat potongan daging berwarna pucat. Curiga Pak Jono melapor ke ketua RT, lalu diteruskan ke pihak kepolisian. Tim forensik segera dikerahkan. Bungkusan itu berjumlah lebih dari 10 paket, sebagian sudah mulai membusuk. Awalnya polisi mengira itu hanyalah limbah restoran, namun ketika diperiksa lebih dekat, mereka menemukan potongan tulang kecil dengan bentuk yang mirip tulang manusia. Pada 29 Agustus 2023, hasil uji laboratorium forensik keluar DNA pada tulang tersebut cocok dengan sampel rambut Aditya yang diambil dari sisir pribadinya. Berita itu langsung membuat AKBP Anton bergerak cepat. Ia yakin kini sedang berhadapan dengan sebuah kasus pembunuhan, bukan sekadar orang hilang. Salah satu petunjuk penting muncul dari plastik pembungkus daging. Itu bukan plastik biasa, melainkan jenis cling wrap impor yang mahal, sama persis dengan merek yang ditemukan di dapur rumah keluarga Sutrisno. Dari situlah kecurigaan polisi semakin mengarah pada Saras. Sore hari 29 Agustus 2023, polisi menangkap seorang pria bernama Hadi, mantan rekan kerja Saras, di restoran tempatnya dulu bekerja. Hadi mengaku pernah dihubungi Saras pada malam 15 Agustus, diminta membuang paket makanan ke tempat sampah besar di timur kota. Saat itu ia tidak mencurigai apapun karena Saras memberinya upah besar. Namun setelah berita penemuan potongan tubuh ramai, Hadi merasa takut dan akhirnya membuka suara. Kesaksian Hadi menjadi pukulan telak. Malam itu juga tim penyidik kembali menggeledah rumah keluarga Sutrisno, kali ini dengan fokus pada taman belakang. Pukul 16 WIB, mereka mulai menggali tanah di bawah pohon mangga tua yang terlihat seperti baru ditimbun. Tak butuh lama sekop petugas mengenai sesuatu yang keras. Tanah disingkirkan dan muncullah sebuah kantong plastik hitam besar. Saat dibuka, semua orang terdiam di dalamnya. Terdapat kepala manusia dengan mata yang masih setengah terbuka, wajah pucat membiru, dan bekas potongan kasar di bagian leher. Identifikasi cepat memastikan itu adalah kepala Aditya. Suasana hening berubah menjadi hiruk-pikuk. Bu Ratna menjerit histeris, pingsan di pelukan suaminya. Pak Sutrisno hanya bisa terduduk, wajahnya pucat pasi, tak percaya anak kebanggaannya berakhir mengenaskan di halaman rumah sendiri. Bagi AKBP Anton, temuan itu adalah bukti tak terbantahkan. Malam itu pukul 19 malam, Saras ditangkap di ruang tamu dengan wajah tetap tenang. Seolah-olah ia sudah tahu saatnya akan tiba. Saya tahu kalian akan menemukannya. Cepat atau lambat semuanya memang harus terbongkar, katanya dengan suara datar. Dalam penggeledahan lanjutan, polisi menemukan sebuah buku catatan lain yang disembunyikan di celah dinding kamar tidur. Catatan itu berisi detail mengerikan perencanaan pembunuhan, dosis obat penenang yang digunakan, hingga rencana balas dendam terhadap Maya dan bahkan mertua yang dianggap menghancurkan hidupnya. Di halaman terakhir tertulis, mereka semua akan merasakan sakit yang sama. Aku tidak akan berhenti di sini. Selain itu, tim forensik juga menemukan botol kecil berisi sisa cairan obat bius di dapur, disembunyikan di wadah bumbu dapur. Bukti-bukti ini semakin menguatkan dakwaan. Saat diinterogasi pada 30 Agustus 2023, Saras akhirnya mengakui perbuatannya. Dengan suara tenang ia menceritakan bagaimana rasa sakit karena dikhianati dan dipermainkan berubah menjadi amarah yang menuntun pada pembunuhan. Aku hanya ingin dia tetap bersamaku, tidak lagi bisa meninggalkanku. Kalau dunia mempermainkanku, aku pun bisa mempermainkan dunia dengan caraku, ucapnya dingin di hadapan penyidik. Pengakuan itu membuat bulu kuduk merinding. Saras bukan hanya mengakui pembunuhan Aditya, tetapi juga menyatakan niatnya untuk menghabisi Maya, Bu Ratna, bahkan Hendra, pengusaha yang ia yakini terlibat dalam jaringan keuangan gelap bersama suaminya. Kasus ini langsung menjadi sorotan publik. Media menayangkannya sebagai tragedi keluarga kelas atas yang berakhir di meja pembantaian. Warga sekitar rumah Sutrisno geger, sebagian tidak percaya bahwa menantu yang dikenal lembut itu ternyata menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Namun di balik segala sorotan, masih tersisa satu misteri: uang puluhan miliar rupiah yang digelapkan Aditya lewat jaringan Hendra dan Maya. Kemana uang itu mengalir? Siapa saja yang terlibat?
Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kasus semakin rumit, membuka pintu menuju skandal yang lebih besar dari sekadar pembunuhan rumah tangga. Dan Saras meski sudah ditahan masih menyimpan senyum tipis yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Senyum seorang perempuan yang merasa dirinya akhirnya menang meski dengan harga darah. Kasus pembunuhan Aditya Pranata yang dilakukan oleh istrinya sendiri, Saras Dewi, dengan cepat menjadi headline nasional. Media massa menyorotinya sebagai salah satu tragedi keluarga paling menggemparkan di Jakarta. Publik terbagi, sebagian mengecam kebrutalan Saras, sebagian lain bersimpati atas penderitaan panjang yang ia alami sebelum akhirnya terjerumus ke jurang kejahatan. Proses hukum berlangsung panjang. Sejak September 2023, Saras resmi ditahan di rutan Pondok Bambu. Dalam pemeriksaan awal, ia tetap bersikap tenang menjawab pertanyaan dengan lugas tanpa penyesalan. Jaksa penuntut mengumpulkan bukti rekaman email palsu yang ia buat, hasil forensik potongan tubuh Aditya, botol obat bius, hingga catatan pribadi yang berisi rencana balas dendam. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Januari 2024. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, mahasiswa hukum, aktivis perempuan, dan masyarakat yang penasaran. Saras duduk di kursi terdakwa dengan pakaian putih sederhana, rambut tergerai, wajah tanpa riasan. Sorot matanya dingin, sesekali menatap ke arah mertuanya yang hadir sebagai saksi. Pak Sutrisno tampak lemah duduk di kursi saksi dengan tangan gemetar. Suaranya parau ketika menjawab pertanyaan hakim. Saya tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Saya hanya ingin menyelamatkan perusahaan anak saya. Tapi ternyata keputusan itu menghancurkan keluarga kami sendiri. Bu Ratna tak kuasa menahan tangis ketika mengingat momen terakhir melihat menantunya sebelum penangkapan. Ia sempat menyalahkan Saras sepenuhnya, namun di persidangan ia juga mengakui kesalahannya sendiri. Mungkin saya terlalu membela anak saya menutup mata pada kenyataan. Sekarang semua sudah terlambat, ujarnya sambil terisak. Kesaksian lain datang dari Maya Kristiani. Dengan wajah pucat ia mengaku hubungannya dengan Aditya memang melampaui batas meski ia tidak pernah membayangkan akan berakhir tragis. Ia juga membenarkan menerima uang 2 miliar rupiah dari Aditya, meski berkilah tidak tahu sumbernya ilegal. Namun pengakuannya membuka jalan bagi penyidik untuk menyeret nama Hendra Wijaya ke meja hijau. Hendra akhirnya ditangkap pada Desember 2023 atas tuduhan pencucian uang dan penggelapan dana bersama Aditya. Kasus finansial itu bergulir terpisah, tetapi semakin memperkuat gambaran bahwa tragedi rumah tangga Saras hanyalah puncak gunung es dari jaringan kejahatan bisnis kotor. Sidang-sidang berikutnya penuh drama. Tim pengacara Saras berusaha meyakinkan hakim bahwa klien mereka mengalami tekanan psikologis berat, depresi, dan trauma karena dikhianati suami serta mertua. Mereka menekankan bahwa Saras hanyalah korban permainan bisnis keluarga seorang perempuan yang dijebak dalam pernikahan transaksional tanpa cinta. Namun jaksa menolak argumen itu. Menurut mereka, apapun alasannya, cara Saras membunuh Aditya sangat terencana, kejam, dan melibatkan upaya penyamaran berbulan-bulan. Ini bukan tindak spontan, ini pembunuhan berencana kelas berat, tegas jaksa dalam tuntutannya. Pada 15 Mei 2024, vonis akhirnya dijatuhkan. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara lantang. Terdakwa Saras Dewi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Suasana ruang sidang hening sesaat. Lalu terdengar bisik-bisik penonton, sebagian terkejut, sebagian menganggap putusan itu pantas. Saras sendiri tetap tenang. Ia hanya tersenyum tipis lalu berkata lirih, "Akhirnya selesai. Tidak ada yang bisa lagi mempermainkanku." Vonis itu menimbulkan perdebatan luas. Para pakar hukum pidana menilai hukuman mati memang sepadan dengan kekejaman tindakannya. Namun aktivis perempuan berargumen bahwa sistem sosial dan budaya patriarki turut mendorong Saras ke jalan buntu. Ia korban tapi sekaligus pelaku. Kasus ini harus jadi pelajaran, bukan sekadar hukuman, ujar seorang aktivis yang hadir. Keluarga Sutrisno jatuh dalam kehancuran. Pak Sutrisno jatuh sakit dan harus dirawat intensif. Bu Ratna mengalami depresi berat, tak sanggup menatap wajah orang di sekitarnya karena malu dan rasa bersalah. Villa megah mereka akhirnya kosong, ditinggalkan. Begitu saja menjadi bangunan terbengkalai yang dikatakan warga sekitar berhantu. Pohon mangga tua yang menyimpan kepala Aditya ditebang oleh pihak kepolisian, namun bayangan kelamnya tetap menghantui tetangga. Maya setelah kasus ini meninggalkan Jakarta. Ia memutus semua kontak, kabarnya pindah ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Nama Hendra terus bergulir dalam persidangan. Kasus korupsi dan pencucian uang menyeret beberapa pejabat besar, membuka skandal keuangan yang lebih luas.
Sementara itu, kisah Saras Dewi tetap membekas dalam ingatan publik. Banyak yang membicarakannya sebagai simbol betapa tipisnya batas antara cinta dendam dan kehancuran, bahwa pernikahan yang dibangun di atas kepalsuan dan transaksi bisnis hanya akan membawa malapetaka. Bagi masyarakat luas, kasus ini menjadi peringatan pengkhianatan kebohongan, dan keserakahan bisa mendorong manusia melakukan hal-hal yang tak pernah terbayangkan. Rasa sakit yang dibiarkan tanpa jalan keluar bisa berubah menjadi bara dendam, lalu menyulut tragedi yang menghancurkan tidak hanya pelaku, tetapi juga semua orang di sekitarnya. Dan di balik semua sorotan, ada satu pelajaran pahit yang selalu diingat. Cinta yang dipaksa bukanlah cinta. Kebohongan yang dipelihara hanya akan melahirkan neraka.